Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada kesempatan, setan bukain peluang untuk buat nota palsu, untuk mencuri, untuk rekayasa data, untuk A, B, C, atau kerja di tempat haram dengan gaji yang besar. Sabar akhi, jangan terima, nggak boleh, haram-haram, nggak boleh ukhti, gitu kan? Boleh kerja tapi buka cadarnya, atau buka jilbabnya, atau A, B, C, tinggalkan, sabar. Ujung-ujungnya yang kita sedang tinggalkan, kalau kita sabar terhadap harta, harta akan datang. Ini sudah jelas, janji Allah ini, gak mungkin salah. Kata Nabi SAW tadi, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Ini jelas sekali ini, gak mungkin salah. Wahyu gak mungkin salah. Kita sabar dalam masalah apapun, responnya akan datang sesuatu yang mirip tapi dalam masalah halal. Sabar. Dan kalau antum sabar teman-teman sekalian dalam meninggalkan maksiat sampai titik klimaksnya, semua punya ajal. Semua punya ajal. Kita sakit, ya, akan tiba ajalnya. Ajal maksimal tentu orang meninggal dunia. Tetapi ada orang sakit, misal antum lagi flu, antum nggak berobat kan? Tentu sabar tadi saya bilang adalah menerima takdir Allah, lalu ikhtiar ya. Tapi ada orang tidak berobat. Antum flu ya sudahlah, flu nggak usah berobat, nggak usah minum obat segala. Kalau dekat ajalnya, misal Allah sudah tentukan sakit itu seminggu teman-teman. Di hari-hari terakhir sebelum antum tiba ajal sembuh penyakit itu, Allah akan mudahkan antum minum obat, terdorong untuk minum obat. Ada jalan keluar dikasih. Allah SWT akan berikan sesuai dengan ajal. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak akan dilampaui. Kalau antum sudah hadapi musibah seberat apapun teman-teman sekalian, yakin fa inna ma'al usri yusra. Pasti janji dari Allah, gitu kan? Puncaknya kalau seseorang pun sampai meninggal dalam cobaan seperti Sumayyah radhiyallahu anha, seperti Yasir suaminya radhiyallahu anhu, puncaknya kata Nabi SAW, sabran ala Yasir, fa inna maw'idahumul jannah. Sabarlah wahai keluarganya Yasir. Nabi sudah tahu nih akan terjadi pembunuhan mungkin, tapi kalaupun sampai mati, pasti kalian akan masuk surga. Pasti ini mati, udah surga, udah selesai. Itu puncaknya. Tapi di dunia teman-teman akan datang. Saya sudah kasih contoh tadi, seorang syekh itu. Dan banyak sekali kasus seperti ini, subhanallah. Hampir rata-rata para ulama, para teman-teman da'i-da'i yang kita kenal gitu kan. Itu kalau subhanallah, kalau kita duduk, dengarin ceritanya, ada aja cobaan yang diceritain sama dia. Kalau kita sebutkan kira-kira seperti apa masalahnya, ada sesuatu yang antum hadapin. Kalau dia mau jujur, atau dia mau ceritakan, maka dia akan ceritakan sesuatu mungkin tidak masuk di benak kita teman-teman sekalian. Apa yang telah terjadi pada mereka, cobaan demi cobaan yang sangat berat, tapi karena mereka sabarin, terima sebagai takdir Allah, kemudian dia ikhtiar sesuai dengan hukum Allah yang terjadi, gitu kan? Maka insya Allah akan ada hasilnya, pasti. Kita akan dengarkan teman-teman sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Saya temukan kemarin, atau saya coba periksa di Mu'jam Al-Fadh Al-Quran. Kebetulan saya bawa bukunya, sengaja saya bawa kalau memang ada di antara teman-teman yang mengerti bahasa Arab dan butuh. Buku ini sangat bagus, namanya Mu'jam Al-Mufahras ya. Ini di Al-Fadh Al-Quran Al-Karim. Semua da'i tentu tahu buku ini. Ini buku yang paling mudah untuk mencari semua potongan ayat. Misalnya untuk mencari masalah sabar misalnya. Seperti kemarin saya gunakan, saya buka di halaman tertentu, saya dapat kalimat sabar, semua term, ya semua kalimat yang menggunakan kata sabar dalam Al-Quran disebutkan sama dia. Saya hitung kemarin, ada 103 ayat yang menyebutkan tentang masalah sabar. Dan hampir semua teman-teman, apapun kita bicara masalah kejujuran, sidq misalnya, maka kita akan temukan di sini ada disebutin, sidq itu di dalam lafaz sadiq atau sidq dan seterusnya, di surah ini, di ayat ini, di surah ini, di ayat ini disebutkan sampai berapa kali. Kalimat sabar ini teman-teman dengan berbagai termnya, saya temukan ada 103 ayat. Tentu kalau kita bahas semua ini sangat panjang. Saya akan pilih beberapa ayat yang semestinya memang menjadi perhatian kita secara khusus. Yang pertama teman-teman sekalian, siapapun yang sabar, atau ada perintah dari Allah dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersabar. Dalam firman-Nya, surah Al-Imran, ini dalil yang pertama Al-Quran ya, ada beberapa yang saya sebutkan, entah berapa jumlahnya ayat ini, mungkin di atas 15, 10 atau 15 ayat yang akan saya sebutkan. Surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 200. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, isbiru, sabar dalam mengerjakan perintah Allah, dalam menghadapi cobaan-cobaan, dalam meninggalkan kemaksiatan. Isbiru wasabiru, dan sabarkan orang lain. Ajak mereka supaya sabar. Warabitu, dan saling menguatkan satu sama yang lain. Dan bertakwalah kepada Allah, kembali kepada hukum-hukum Allah, karena akan dapat jawabannya. Agar kalian beruntung. La'allakum tuflihun artinya beruntung, beruntung dunia dan beruntung akhirat. Kemudian surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 153 juga Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, ista'inu. Iyyaka nasta'in. Apa artinya ista'ana yasta'inu? Meminta pertolongan, jadikan sebagai sumber pertolongan. Hai orang-orang yang beriman, ista'inu, jadikan sebagai pertolongan kalian dari semua masalah, kecil atau besar. Bis sabri was salat. Sabar dan sholat. Bayangkan kata ulama tafsir, sampai sholat diucapkan oleh Allah Maha Tinggi dan Maha Pemurah setelah sabar. Karena teman-teman sekalian, kalau kita mulai segala sesuatunya pada saat musibah datang, cobaan datang, maka kita mulai dengan sabar teman-teman. Maka dipastikan kalau kita mulai, oh ya Allah sudah takdirin, sudah saya sabar deh, saya terima. Ya Allah mudah-mudahan engkau memberikan jalan keluarnya, gitu kan. Lalu kita sholat, maka sholat kita bisa khusyuk. Tapi kalau antum dalam kondisi belum menerima, belum sabar dalam masalah itu, lalu antum sholat tidak bisa konsentrasi. Jadi memang di sini disebutkan bis sabri was shalah, lalu Allah pastikan innallaha ma'as sabirin. Allah pencipta langit dan bumi, yang kalau kita sakit dia yang ciptakan kita, dia yang ciptakan penyakit, dia yang ciptakan kesembuhannya. Kalau sedang ada orang yang mengganggu, dia yang menciptakan kita, dia yang menciptakan orang yang mengganggu itu, dan dia juga yang bisa membinasakannya. Kalau sedang ada nikmat, dia yang menciptakan kita, dia yang menciptakan nikmat, dia yang bisa mempertahankannya dan menambahkannya. Maka Allah berkata, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Juga dalam surah Ghafir, surah nomor 40. Tentu tadi itu yang Al-Baqarah tadi 153 ya, maaf. Kemudian surah Ghafir ayat 4, surah nomor 40 atau surah Mukmin ini ya. Dalam surah ini ada dua ayat disebutkan yang sama, ayat 55 sampai ayat 77. Maaf, ayat 55 dan ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Sabar. Janjinya Allah benar. Benar janji Allah. Orang sabar diampuni dosanya. Orang sabar diberikan pahala berlipat ganda. Nanti akan kita jelaskan. Orang sabar dijanjikan kedudukan dan kekuasaan di muka bumi. Ada semua ayat nanti yang kita bacakan masalah itu. Sungguhnya janji Allah benar. Sabar sedikit di dunia, mati masuk surga. Benar semua itu. Yang mirip dengan itu teman-teman sekalian adalah surah Ar-Rum. Juga surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 60. Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Sabarlah, sesungguhnya janji Allah benar. Patuh, diganggu orang kita tidak layani, tetap kita mulia. Barang kita hilang, kita sabar, ikhtiar, terima dari Allah, lalu ikhtiar cari hilang, sudah pasrahkan kepada Allah. Sesungguhnya janji Allah benar, pasti Allah akan gantikan. Ya. Dan jangan sampai kamu tergoda, kata Allah, la yastahiffannak alladzina la yuqinun, dari orang-orang yang tidak yakin dengan ini. Jadi kalau lagi ada cobaan, makna ayat ini adalah jangan berteman dengan orang-orang yang tidak yakin dengan Allah. Lagi ada musibah teman-teman, jangan bicara sama ahli fasaqah. Ya, maksudnya orang-orang maksiat, ahli fasik, ahli maksiat. Maka kita akan diajak sama dia ke diskotik, ke bar, ke maksiat, ke makan macam-macam. Makin buram. Ya. Tenggelam di lautan, makin ditenggelamkan. Bukannya malah dikeluarkan.
Selanjutnya, dalil Al-Quran, surah Al-Insan, surah nomor 76 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Bersabarlah hai Muhammad. Surah Insan, surah nomor 76 ayat 24 ya. Sabarlah, berpegang pada hukum Tuhanmu hai Muhammad dan ajarkan kepada umatmu itu. Dan jangan pernah kau ikuti orang-orang yang berbuat dosa serta orang buat kekufuran. Tidak usah ikuti, walaupun kau dibenci, walaupun kau dihukum, jangan ikut-ikutan sama mereka. Toh maksimal adalah mati. Ya. Kalau di dunia kita akan keluar dan akan diberikan kemenangan. Selanjutnya teman-teman sekalian adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya yang sabar akan diberikan kedudukan di muka bumi, kekuasaan. Dia akan dikenal, dia akan punya kedudukan, tapi melalui sabar dulu. Dikatakan dalam surah As-Sajdah, surah nomor 32 ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka sebagai a'immah, pemimpin-pemimpin yang akan menjalankan petunjuk-petunjuk kami di muka bumi sesudah mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi teman-teman, kalau kita lagi dicoba, diuji, lalu kita kembali ke jalan Allah, iman kita makin kuat. Nanti setelah itu Allah kasih antum kedudukan, dikasih jabatan, dikasih harta, dikasih pasangan, dikasih keturunan. Datang cobaan seberat apapun setelahnya, kita akan tahu bagaimana menghadapinya. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang sabar. Seperti misalnya surah Ibrahim. Allah memuji orang-orang yang sabar. Surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakkirhum bi ayyamillahi inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Setiap ada orang mau lalai, setiap ada orang sudah mulai kepada kemaksiatan, datangnya ke orang saleh. Dan orang saleh ini disuruh ingatkan, wa dzakkirhum bi ayyamillah, ingatkan hari-hari ketemu dengan Allah, kematian, surga dan neraka. Ingat itu semua. Sesungguhnya pada yang demikian itu peringatan-peringatan tentang akhirat dan hari-hari bertemu dengan Allah, beratnya siksaan di neraka, beratnya siksaan di alam barzah, nikmatnya surga yang melimpah dan kekal di dalamnya. Ingatkan, dan itu ada tanda-tanda kebesaran kami, ya, tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang sabarin syakur. Sabar ini sehingga mubalaghah teman-teman. Artinya super sabar dan syakur, super syukur gitu. Subhanallah, semua lisannya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya sudah, innalillahi raji'un. Saya terima, ya Allah saya terima. Selalu begitu. Kemudian juga dalam firman Allah, Allah memuji tentang laki-laki dan perempuan yang sabar dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, potongan ayatnya, was-sabirina was-sabirat. Dan laki-laki yang suka sabar dan perempuan yang suka sabar. Teman-teman, sampai ulama mengatakan begini, banyak orang tidak sadar pada saat cobaan sedang datang sebenarnya Allah sedang memangkas umurnya dia dalam ketaatan. Kalau kita lagi ada cobaan teman-teman sekalian dan kita kembali ke jalan Allah, kita akan tersibukkan untuk mencarikan jalan keluarnya. Kita akan tersibukkan berdoa. Gak ada orang lagi sakit parah lalu kemudian dia mau maksiat, larinya kepada jalan Allah. Maka Allah sedang memangkas umurnya dalam ketaatan, dan itu nikmat yang tidak bisa dibeli. Antum jangan heran kalau lagi ada cobaan, kita bisa nangis dalam doa. Kalau kembali ke Allah, nangis, ya Allah kenapa, ya Allah gini, ya Allah mudahkan, ya Allah berkah, ya Allah angkat. Tapi kalau antum sudah hilang dari musibah itu, dari cobaan itu, kita mau nangis susah. Gak bisa. Doa pun kadang-kadang kita malas. Kalau kita tahu teman-teman pahala waktu sedang ada cobaan, bagaimana besarnya Allah balas karena kehusyuan dalam doa, kehusyuan dalam sholat, ini luar biasa. Saya pernah teman-teman sekalian, satu keadaan, pengalaman pribadi, saya sedang hadapi sesuatu, kemudian saya mau minta jalan keluar sama Allah. Cukup lama, beberapa bulan belum selesai permasalahan. Kemudian subhanallah saya mau khutbah Jumat.
Lalu saya duduk, masuk di masjid, di depan, tempat masjid di depan tidak ada orang lihat gitu. Ada celah antara mimbar sama tempat itu, kemudian saya sholat. Memang tuh pada saat itu saya terbawa dengan arus, merasa nyaman sekali gitu ngeluh dengan keluh kesah dengan Allah. Sampai tidak rasa gitu, nangis sama Allah, sebutin ya Allah mudahin, ya Allah jadikan ini sebagai momentum imanku bertambah dan seterusnya, beragam hal. Subhanallah, antara celah mimbar itu dengan tembok ada celah kecil. Rupanya ada satu jemaah lihat saya dari jauh itu. Datang dia setelah itu. Dia mengatakan, tentu ini teman-teman tidak ada hubungannya sama riya ya. Riya itu akan selalu datang ke dalam diri seorang mukmin. Tapi selama kita tidak iyakan maka tidak terjadi riya. Karena syaitan itu lemah sebenarnya. Yang jadi masalah kalau antum ikutin. Dan kita bisa menyampaikan sesuatu kalau jadi ibrah bagi manusia. Karena Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Kalau nikmat Tuhanmu boleh kau sampaikan sehingga bisa jadi pelajaran bagi orang lain. Padahal dia datang kepada saya, seorang bapak sudah sangat tua, rambutnya putih semua. Kalau saya perkirakan mungkin umurnya sudah di atas 80 tahun. Datang ke saya itu lalu dia mengatakan, Ustaz, memang dia sering Masya Allah hadir di rutin pengajian saya. Dia bilang, Ustaz sudah pernah susun nggak doa-doa dalam Al-Quran yang sering disebutkan? Saya kadang-kadang kalau khutbah, sering di akhirnya saya tutup dengan semua doa yang dimulai dengan Rabbana, 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 semuanya gitu. Makanya jemaah tanya, pernah nggak Ustaz susun? Saya bilang belum, secara khusus belum sih. Tapi insya Allah kalau ada yang butuh nanti coba saya tulisin di surah apa, di ayat apa gitu. Terus tiba-tiba dia bilang sama saya kalimat, saya seperti sedang disiramin dengan air dingin untuk teman-teman sekalian, dan saya yakin Allah yang membuat orang ini bicara sehingga menghibur saya dalam masalah waktu itu. Maka yang saya dengar dia mengatakan apa? Ustaz, tadi waktu sujud baca doa apa? Kok saya lihat dari jauh enak sekali sujudnya. Ustaz tahu, sampai rambut saya seputih ini belum pernah saya rasakan nikmat sujud seperti itu. Saya berharap bisa sujud lama, tapi saya tidak tahu harus ucapkan apa. Kok bisa Ustaz sampai lama seperti itu? Saya dengan biasa mengatakan, saya ada masalah Pak, dan saya keluh kesah dengan Allah. Nabi SAW mengatakan, akrabu abdun ila rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Tuhannya, penciptanya, pada saat dia sedang sujud. Ya sudah, saya sampaikan keluh kesah saya. Tapi ucapan dia tadi subhanallah seperti Allah selalu ingatkan kepada saya. Ingat Khalid, nikmatku sedang besar padamu. Cobaan ini sesuatu yang kau bisa laluin. Dan banyak orang tidak bisa ibadah, justru yang kau rasakan pada saat cobaan sedang datang kepadamu. Ini pelajaran yang luar biasa sebenarnya. Maka sabar sedikit teman-teman dengan cobaan. Ini teman-teman yang selalu ribut dengan masalah cerai. Untuk apa cerai? Kecuali ahli maksiat yang sedang kita temui. Sabar ukhti, sabar akhi. Sabar, ingatkan pasangan, doakan. Gitu kan? Itu yang kita lakukan. Sedikit saja ada masalah, sudah langsung berputus hubungan dengan saudaranya muslim. Sedikit ada ini, sedikit ada itu, bahkan ada yang sampai durhaka dengan orang tuanya lah, putus silaturahim lah, segala macam hal. Apalagi yang lebih parah larinya kepada kemaksiatan, naudzubillah. Akhirnya dari ahli ibadah tiba-tiba berubah menjadi orang yang maksiat. Tiba-tiba mencaci maki Allah, menganggap itu solusinya pada saat dia berzina di diskotik atau dia minum khamr. Wa naudzubillah. Kemudian dikatakan teman-teman sekalian dalam firman Allah yang lain tentang nabi-nabi Allah. Mereka diangkat derajatnya justru setelah cobaan datang. Dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 85, Allah memuji 3 nabi sekaligus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa Idris wa dzal kifl kullum minas sabirin. Dan Ismail, juga Idris dan dzal kifl. Kami tinggikan mereka justru karena mereka termasuk orang-orang sabar. Antum jangan berpikir teman-teman sekalian semua nabi-nabi ini dakwah langsung didengar. Enggak. Butuh juhud, dianggap penyihir, dianggap pendusta, difitnah macam-macam. Sabar, gitu kan? Ada ikhwah begitu difitnah sedikit berhenti dakwah. Kenapa, akhi? Kebenaran ini kok. Sampaikan, sabar, enggak masalah. Allah akan tunjukkan kebenaran. Jangan malah kita kendor. Sabar teman-teman sekalian. Saya waktu pertama balik ke Indonesia, yang hadir di pengajian mungkin 3-4 orang teman-teman sekalian. Saya masih ingat, tapi saya tunjukkan kepada jemaah saya komitmen. 3-4 orang pun saya baca kitabnya, saya ajar. Ini Masya Allah antum sudah berapa ribu sekarang yang hadir. Kadang-kadang kalau ada orang tanya kepada saya, kok bisa jemaah antum jadi banyak? Bukan dari saya, tanya di langit. Allah yang mengutus mereka. Bagaimana caranya? Saya tidak mungkin hubungin antum satu persatu untuk datang, gitu kan? Jadi memang ada kuasa Allah dan memang banyak teman-teman. Saya melalui banyak cobaan. Mungkin kalau saya ceritain ke antum satu persatu, antum, oh ternyata begitu ya Khalid Basalamah itu. Antum tidak nyangka kalau itu banyak cobaan yang berat gitu. Tapi itu bukan untuk dikeluh kesahkan.
untuk dinikmatin sebagai sebuah proses Allah tinggikan derajat. Dan itu saya lihat depan mata saya sendiri. Banyak sekali terjadi. Sabar teman-teman sekalian, sabar. Maka sabar ini adalah sebuah senjata yang sangat luar biasa. Kemudian dikatakan juga tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi yang sangat mulia, terkenal dengan kesabarannya. 20 tahun Allah coba, 20 tahun teman-teman sekalian, luar biasa. Allah mengatakan di dalam surah Shad, surah nomor 38 ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab. Kami betul-betul memberikan jalan keluar pada Ayyub karena kami temukan dia adalah hamba yang sabar. Sungguh dia sebaik-baik hamba karena dia adalah orang yang tidak berkeluh kesah. 30 tahun menikah, istrinya 20 tahun, kemudian berjalan 20 tahun, tidak ada cobaannya Allah yang berat bagi dia, alaihi salatu wassalam, sampai umur 50 tahun teman-teman sekalian. Dikasih anak 12 orang laki-laki semua. Dia nabi dan raja di kaumnya. Hartanya paling banyak, peternakannya paling banyak, jumlahnya ribuan ekor sapi, kambing, domba, unta, dan juga ya keturunannya banyak tadi, hartanya banyak, dan dia raja. Secara fisik juga sempurna. Dia gagah, istrinya juga cantik, punya kelebihan. 20 tahun. Pas umur 51 tahun teman-teman, tadi dia nikah umur 30, sampai umur 50 tahun dalam nikmat. Umur 51 tahun. Dan ini berat sekali ya. Orang dalam keadaan puncak nikmat tiba-tiba jatuh, drop dalam 3 hari. Hari pertama di umur 51 tahun teman-teman sekalian, tiba-tiba bangun tidur kulitnya kena kusta. Keluar bernanah, berdarah dari kepala sampai kaki, sampai rambut Nabi Muhammad SAW rontok. Kulitnya seperti tergantung. Luka yang luar biasa dan orang tahu ini menular. Tersebar satu negeri waktu itu, Ayyub, ya, Nabi Allah kena kusta. Ini menyebar. Ini akan menjangkit. Maka semua orang lari pada hari pertama. Yang tinggal sama dia cuma anak sama istrinya. Hari kedua, istrinya hidangkan makan buat 12 anak laki-lakinya. Dengan hikmah Allah, di satu ruangan tiba-tiba rubuh. Atap ruangannya, 12 anaknya mati semua. Gak ada sakit, gak ada apa nih. Mati tiba-tiba. Runtuh bangunan. 12 anak laki-laki semuanya gagah, semuanya sempurna. Yang hari ketiga, Allah datangkan hama dan badai, semua peternakan Nabi Ayyub ribuan ekor mati dalam seketika pada saat itu kena hama, dan kebunnya semua hancur, dan subhanallah kaumnya nggak kena. Yang kena badai itu Nabi Ayyub alaihissalam. 3 hari habis semua, badannya sakit, anaknya semua mati, hartanya semua habis, sampai akhirnya rumahnya pun ditinggalkan sama dia, di pinggiran negerinya dia tinggal. Selama 18 tahun Nabi Ayyub alaihissalam tidak pernah mengeluh, tidak pernah bilang kenapa ya Allah. Bahkan sebuah riwayat menyebutkan Ayyub alaihissalam tidak pernah mengatakan ya Allah keluarkan saya, enggak. Dia nikmatin terus, sabar, dia terima, tapi ikhtiar, berobat, iya, tetap ibadah kepada Allah, iya, dijauhi 18 tahun. Yang tinggal sama dia cuma istrinya. Setelah 18 tahun istrinya bilang apa? Wahai Nabi Allah, Anda kan nabinya Allah, sudah 18 tahun loh tidak berdakwah ini. Bagaimana kalau Anda memohon kepada Allah agar disembuhkan penyakit Anda ini? Itu saja, nggak usah minta yang lain. Anak sudah mati, sudahlah. Harta habis, sudahlah. Saya bisa sabar. Tapi minimal Anda sembuh, baru kemudian Anda ya, berdakwah lagi. Apa kata Nabi Ayyub alaihissalam? Wahai istriku, berapa lama dulu kita dalam keadaan nikmat? Kata istrinya 20 tahun. Kata Nabi Ayyub, berapa lama kita sekarang diuji sama Allah? Kata istri 18 tahun. Kata Nabi Ayyub, saya masih malu minta sama Allah. Keimanan yang luar biasa. Tahu kalau Allah itu lihat, Allah tahu dia sedang diuji, Allah tahu dia sedang ada masalah, tidak dikeluhkan pun kepada sang pencipta. Pencipta tahu makanan apa yang masuk ke urat-urat saraf antum, ke tubuh antum, minuman apa yang masuk, Allah tahu. Kita tidak pernah tahu minuman yang kita minum mana yang jadi kencing, yang mana jadi bagian darah kita. Kita nggak pernah tahu makanan yang kita kunyah, cuma tahu milih ini asin, manis, pedas, kemudian masuk tenggorokan kita nggak pernah tahu teman-teman mana jadi kotoran, mana jadi anggota tubuh kita. Sang pencipta tahu semuanya, tanpa antum keluh pun dia sudah tahu. Dan dia sudah menjanjikan kekal. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya.
pasti Allah akan berikan jalan keluar. Nabi Ayub mengatakan, saya masih malu minta sama Allah. Di 20 tahun cobaan, dia sudah merasa berimbang antara cobaannya dengan nikmat yang pernah dia terima. Maka dia mengucapkan kalimat yang santun sama Allah. Rabbi anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, Rabbi, penciptaku, pemilikku, ya, penyiap segala kebutuhanku, pemusnahku yang akan mematikan aku. Massaniyad dur. Sungguhnya aku sedang ditimpa penyakit ini. Dia nggak bilang, ya Allah, engkau timpakan, enggak. Wahai Tuhanku, penciptaku, pemilikku, pemusnahku yang akan mematikan aku. Aku sedang ditimpa penyakit, saking santunnya sama Allah, gitu kan? Wa anta arhamur rahimin, dan kau zat yang maha penyayang. Dia nggak bilang, ini sudah 20 tahun ya Allah berimbang, sembuhin saya. Enggak. Wa anta arhamur rahim, dan kau zat yang maha penyayang. Artinya, mau sembuhin saya, hakmu ya Allah. Tidak mau sembuhin saya tetap jalani. Luar biasa, sampai keluar istilah, ya, sabar Ayyub diistilahkan. Artinya sabar Ayyub ini puncaknya sudah. Apa kata Nabi SAW tentang ahli surga? Semua ahli surga, poster tubuhnya seperti Adam 60 siku ke langit, wajahnya seperti Yusuf, hatinya seperti Ayyub. Luar biasa, Allah puji. Makanya Allah bilang tadi, inna wajadnahu sabira. Kami temukan Ayub itu sabar, nggak pernah ngeluh, nggak pernah keluh kesah, gitu kan? Ni'mal abd innahu awwab. Dia sebaik-baik hamba, dan dia awwab, orang yang tunduk, patuh, nggak berkeluh kesah sama Tuhan. Dan ingat teman-teman, saya bilang tadi, semua punya ajal. Kalau antum sabar sampai titik klimaksnya, maka yang datang nanti sesuatu balasan seperti gelombang ombak yang tidak bisa dibendung. Tadi seperti kasus, ingat, yang muridnya lebih ramai daripada gurunya, malah karena kasus masalah itu. Ada cobaan-cobaan yang datang. Maka sabar. Nabi Ayub alaihissalam dicoba 20 tahun, berarti umur 70 tahun. Di hari pertama umur 71 tahun, teman-teman, Allah munculkan di bawah ranjangnya mata air. Dan Allah suruh beliau dicuci, mandi dengan itu, tiba-tiba sembuh. Dan tubuhnya kembali kekar, lebih segar dan kekar dibandingkan 20 tahun yang lalu. Dari air mata air itu. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mengirim seluruh masyarakatnya pada saat itu. Tersebar berita, Ayub sudah sembuh. Nabi Ayub waktu sudah sembuh, Allah perintahin dia jalan. Nabi Ayub jalan. Mungkin masyarakatnya, dilihat semua, Ayub, orang semua kagum. Luar biasa, sembuh. Alhamdulillah, Allah sudah sembuhkan. Tuh, semua orang tersebar berita. Apa yang terjadi? Ini hari pertama. Hari kedua, teman-teman, seluruh negeri datang membawakan hadiah buat Nabi Ayub alaihissalam. Ada yang bawa sapi, ada yang bawa kambing, ada yang hadiah wakafkan kebunnya. Pokoknya untuk Nabi Ayub. Dalam satu hari, di hari kedua, kekayaannya Nabi Ayub menjadi double dibandingkan kekayaan 20 tahun yang lalu. Tidak bekerja apa-apa. Allah datangkan dengan caranya. Hari ketiga, istrinya hamil dan setiap tahun pada saat itu melahirkan anak kembar, sehingga Allah memberikan dia 24 anak laki-laki. Padahal tadinya 12. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Cuma butuh keimanan dan jadikan sabar sebagai pegangan hidup kita. Ini penting, teman-teman. Kemudian juga dikatakan tentang masalah sabar ini. Afwan, namanya agak rapat ya. Di belakang kepenuhan tempatnya. Bisa merapat, akhi. Silakan maju dulu. Kasih kesempatan ikhwah yang baru datang. Selanjutnya, teman-teman sekalian, termasuk orang sabar itu, kalau sedang datang masalah, Allah dobelkan pahalanya dibandingkan orang yang sedang tidak ada cobaan. Allah akan berikan double pahala dibandingkan orang yang sedang tidak menghadapi cobaan. Di dalam surah Az-Zumar, dalil berhubungan dengan masalah ini, surah Zumar, surah nomor 39 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu, apalagi sampai titik klimaks, hari terakhir Allah uji kita dan pasti tiba di hari itu, gitu kan? Yang saya tadi bilang puncaknya meninggal dunia tentunya, dan sudah kebahagiaan abadi di surga, atau dia akan selesaikan, Allah akan selesaikan urusan di dunia. Sesungguhnya orang-orang sabar, kalau sabar sampai titik klimaksnya, akan mendapatkan pahalanya bighairi hisab. Nggak ada lagi hitung-hitungannya.
Udah seperti gelombang yang besar sekali datang kepada dia, yang dia sudah tidak tahu harus kemanakan nanti harta itu. Dia tidak tahu harus berbuat apa dalam masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Subhanallah, saya bertemu kemarin di kota Makassar dengan salah seorang ikhwah. Kebetulan saya sangat kenal orang ini, karena dulu pasangan hidupnya itu teman istri saya. Rupanya berjalan kurang lebih, kalau tidak salah, mereka berumah tangga 10 tahunan, tidak punya anak. Tidak punya anak. Dan pasangannya ini seorang mu'allaf gitu kan. Cuma belajar agama. Ringkas cerita, saya tiba-tiba waktu pas lagi dari Jakarta datang ke Makassar, saya ketemu sama istri saya, terus istri saya cerita, ingat nggak teman saya si Fulan? Oh iya, saya ingat. Dia bilang orangnya itu melakukan satu perbuatan yang aib. Kenapa? Ya orangnya selingkuh dari suaminya, tinggalkan suaminya, kemudian dia menikah dengan laki-laki lain. Bahkan suaminya dipaksa untuk menandatangani surat dengan menggunakan segala macam cara. Terus gimana keadaan suaminya? Kasihan sekali. Dan ini orang sampai stres, kerjaannya terganggu gara-gara perempuan ini pergi sama laki-laki lain. Ini cerita menyakitkan tentunya. Orang sudah berumah tangga kemudian cerai, itu sulit kan gitu. Semua hal yang berat, apalagi sudah 10 tahun. Dan dia sudah berkorban maksimal, sudah ikhtiar berobat sana sini, memang tidak punya anak. Subhanallah, saya kemarin tabligh akbar di Makassar ketemu. Datang di acara saya, perubahan. Penampilannya sudah agak berubah. Kelihatannya orang yang seperti sudah ikut pengajian, sudah pelihara jenggot, sudah tidak isbal, sudah ngomong masalah agama. Terus kemudian ketemu sama saya, datang ke rumah, minta datang ke rumah, datanglah ke rumah. Terus saya mau ngobrol, dia gembira sekali. Saya, Masya Allah, di mana antum sekarang? Oh tetap sama kerja di tempat itu dan seterusnya lah. Terus saya bilang, bagaimana masalah antum? Kebetulan dia bilang, saya tadi hadir di pengajian antum bersama istri dan anak-anak. Saya tanya, karena dia ucapkan itu, emang antum sudah menikah? Dia bilang, alhamdulillah sudah. Saya menikah kurang lebih 4 tahun atau 4 tahun yang lalu. Setelah masalah dia berlalu sekitar mungkin berlalu 6 tahunan, setelah itu dia menikah. 4 tahun, jadi saya sudah lama gak ketemu dia, mungkin sudah 10 tahun gak ketemu dia. Dan dia dulu 10 tahun juga berumah tangga gitu kan. Maka saya ketemu sama dia, langsung dia bilang, alhamdulillah, setelah berlalu permasalahan saya itu ya, 6 tahunan, tahun ke-7 saya tetap sabar, saya tetap bekerja, sumpek setiap hari ada masalah. Terus dia bilang, Allah gantikan saya sekarang seorang istri yang saya tidak bayangkan lagi. Sudah susah saya gambarkan. Sudah mukminah, baik, santun, jaga hubungan baik sama saya, sama keluarga saya, dan Allah karuniakan saya 3 orang anak. Waktu nikah pertama nggak ada anak. Ini kenapa saya angkat teman-teman sekarang? Karena saya lihat mungkin memang ajal daripada cobaannya orang ini 7 tahun. Dia sabar sampai titik klimaks, Allah ganti. Dan masalahnya istrinya selingkuh, Allah gantikan perempuan. Masalahnya nggak punya anak, Allah kasih anak. Lihat tadi poin yang saya bilang. Cobaan datang di harta, datang harta nanti. Di pasangan, datang di pasangan. Dan berapa banyak orang yang jahat dengan pasangannya, lalu kemudian Allah ganti dengan pasangan yang luar biasa menggantikan pasangan sebelumnya. Cuma butuh sabar. Selanjutnya teman-teman sekalian, di dalam Surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Al-ayat. Orang-orang yang patuh di jalan Allah, patuh mengerjakan perintah semampunya dia, maksakan diri di situ, dia tinggalkan dosa semaksimal mungkin, maka mereka akan kami berikan balasan pahalanya double. Kenapa? Bima sabaru, karena mereka sabar di situ. Jadi diberikan pahala double. Kemudian juga dikatakan dalam surah Yusuf, untuk surah nomor 13 ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu may yattaqi wa yasbir, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sesungguhnya siapa yang bertakwa, patuh sama Allah dan sabar dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan realnya, jalannya hukumnya Allah tentunya, maka Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang muhsinin, berbuat kebaikan. Ini kisah Nabi Yusuf tentu alaihissalam. Bayangkan dia umur berapa dilempar di sumur oleh saudaranya,
lalu diambil, lalu diperjualkan di pasar budak, pisah dengan ayahnya, tinggal di perantauan, sampai menjadi menteri, gitu kan. Perdana Menteri pada saat itu yang mengurus seluruh urusan pangan, ya, dan kegiatan sosial yang ada di kerajaan Mesir. Jadi waktu ditanya, ya, maka Nabi Yusuf mengatakan alaihissalam, sesungguhnya siapa yang bertakwa kepada Allah dan sabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian juga dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 115, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sabar, Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang muhsinin, yang berbuat baik. Sabar dilalui. Orang caci maki. Abdullah bin Abbas, teman-teman, bukan saya bilang jangan melawan, ya. Beda kalau kita terzalimi, kemudian kita rasa memang hak kita harus diambil, kalau tidak malah jadi masalah. Apalagi kalau berhadapan di kancah peperangan dengan orang-orang kafir, itu lain. Tapi bedain dengan kalau kita lagi dalam kondisi hidup hari-hari seperti kita sekarang, lalu ada godaan-godaan. Tahulah, itu Allah tahu terjadi. Ibnu Abbas contohnya radhiyallahu anhu pernah, beliau lagi jalan nih sama salah satu pembantunya dia, radhiyallahu anhu ajma'in. Lalu kemudian dia baru pakai jubah baru. Ada orang lewat dicaci maki Ibnu Abbas. Termasuk disorotin jubahnya itu, gitu kan. Kamu begini, kamu begitu, kamu itu gini, mentang-mentang sahabat Nabi segala macam. Tanpa sebab. Ibnu Abbas nggak kenal orang ini. Kalau mau dipikir teman-teman, Ibnu Abbas ini tidak ada yang kenal pada saat itu. Sahabat pun menganggap dia seorang ulama, apalagi murid-muridnya banyak. Apa yang Ibnu Abbas lakukan? Melawan. Ibnu Abbas diam, dibiarin orang itu ngomong. Sampai selesai. Udah selesai dia ngomong caci maki. Lalu kata Ibnu Abbas, kau sudah selesai? Dia bilang iya. Maka Ibnu Abbas buka jubahnya yang baru, yang ditaruh di atas, dia punya baju di dalam ada jubah. Ya kalau kita seperti thawb ini lalu dilapis lagi dengan jubah. Jubah ini biasa dipakai di musim dingin. Dibuka sama dia lalu dikasih. Ambillah ini hadiah dari saya. Lalu orang itu jadi malu, tundukkan kepalanya, lalu dia meminta maaf dengan Ibnu Abbas, dan mulai semenjak itu justru menjadi muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bagaimana mereka menghadapinya? Seorang ulama yang masyhur namanya Muhammad bin Hanafiyah, anaknya Ali radhiyallahu anhu. Ini Muhammad bin Ali sebenarnya radhiyallahu anhu majma'in, gitu kan. Tapi ini dikatakan Muhammad bin Hanafiyah karena ibunya dia dari suku Hanafi. Jadi untuk membedakan anaknya Fatimah radhiyallahu anha dengan anaknya istri Ali yang lain, maka dikatakan Muhammad bin Hanafiyah. Supaya Hasan dan Husain saja radhiyallahu anhuma yang memberikan istilah dengan bin Ali, gitu kan. Seperti itulah. Ini penyampaian pada sebagian ulama. Pernah Muhammad bin Hanafiyah ini jalan. Tiba-tiba ada orang datang caci maki dia. Kamu begini, kamu begitu, kamu begini, kamu begitu, segala macam caci maki. Dia diam aja. Orang marah-marah, dia diamin aja. Dia diam, dia tunggu. Didengarin semua keluhannya orang itu, kacinya didengar semua. Udah selesai, langsung dia bilang, apa kau sudah selesai saudaraku? Dia bilang, iya. Kata Muhammad bin Hanafiyah, kau tidak tahu banyak hal tentang saya. Kalau kau tahu, mungkin kau akan caci maki saya lebih daripada itu. Karena masih banyak hal yang kau tidak tahu. Dan saya berterima kasih pada kamu karena kau mengingatkan aib saya. Orang itu tiba-tiba, terus dikasih hadiah sama dia. Dikeluarkan uang dirham, dikasih hadiah sama dia. Lalu orang itu mengatakan dengan malunya, pada saat itu dia mengatakan, demi Allah saya bersaksi kau benar-benar cucu Rasulullah SAW. Dan begitulah akhlak salaful ummah, gitu kan? Artinya bukan kita di sini orang bertengkar, kemudian atau orang ribut lalu kemudian kita harus melawan, karena kebodohan seseorang teriak-teriak kalau kita ikutin, kita jadi bodoh nggak seperti dia? Hah? Apa yang membedakan antara antum dengan orang yang caci maki? Kalau kita diam, maka kelihatan perbedaan kan? Coba kalau ada orang lagi caci maki, yang satunya diam, antum lihat dari jauh, siapa yang orang antum muliakan? Jelas orang yang diam, iya kan? Itu bukan berarti dia lemah kok. Kita bicara masalah cacian ya. Kalau ada orang digebukin, dipukul, lalu kemudian dia bisa membela dirinya, itu lain. Bela dirinya kemudian dia pergi. Dan juga boleh kita gunakan cara lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka diajak bertengkar, ribut sama orang yang dianggap bodoh dalam agama, mereka mengatakan salama. Terserah kamu deh, lu kita pergi. Kalau ada yang bertanya baru kita jelaskan. Seperti ini sebenarnya, seperti ini sebenarnya. Selebihnya tawakal. Udah, biarin Allah yang mengatur semuanya. Tidak usah kita terlalu sibukkan diri. Gitu. Kita harus tahu ada
campur tangan pencipta kita yang luar biasa. Kemudian juga ini tentunya pahala tentang orang-orang yang dipergandakan pahala orang yang sabar. Terakhir teman-teman sekalian, kita masuk ke masalah, ada 2 poin ya. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk berdoa agar bisa sabar. Jadikan sebagai bagian doa kita. Di antaranya adalah surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 250. Ayat 250. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin." Wahai Rabb kami, pencipta kami, pemilik kami, penyiap segala kebutuhan kami dan pemusnah kami, afrigh 'alaina sabran. Afrigh itu teman-teman, tancapkan, masukkan di dalam jiwa kami kesabaran itu. Dan kokohkan telapak-telapak kaki kami, dan berikanlah kami pertolongan dari kaum-kaum yang kafir. Kata ulama tafsir sebagian, siapa yang baca doa ini sementara dia sedang berhadapan dengan sebuah masalah atau ada orang yang berbuat buruk sama dia, maka dipastikan tanpa dia mengucapkan satu kalimat pun Allah akan membuat dia menang. Karena dia bilang afriq alaina sabran, kemudian watsabbit aqdamana, tanamkan rasa sabar dalam hati kami, kemudian kokohkan telapak kaki kami. Maksudnya jangan membuat kami ini akhirnya goyah, jadi malas, jadi takut, jadi khawatir. Dan dikatakan wansurna 'alal qaumil kafirin, berikan kami pertolongan. Allah akan datangkan pertolongan dengan caranya. Yang kedua adalah surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, tancapkanlah, tanamkanlah kesabaran dalam jiwa kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Tetap kami kokoh dalam kesabaran-kesabaran seperti ini. Dan juga Allah perintahkan kita untuk mengucapkan kepada orang-orang yang tetap saja mengganggu, tetap saja berusaha menyakiti kita, kita mengucapkan sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Ibrahim surah nomor 14 ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nasbiranna 'ala ma adzaitumuna wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kami pasti akan sabar terhadap hal-hal yang kalian lakukan pada kami. Adzaitumuna ini maksudnya yang kalian sakiti kami. Kami akan sabar dengan itu. Artinya sabar tadi menerima sebagai takdir Allah dan ikhtiar. Ada yang butuh dijelasin. Kita diam ya diam, gitu kan. Ada yang bertanya kita jelaskan. Ya. Sabar. Maka kami pasti akan bersabar terhadap apa yang kalian sakiti kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Baik. Terakhir teman-teman sekalian, orang yang sabar dijanjikan dari semua urusan dunia, akhirat dijanjikan masuk surga. Ayat-ayatnya banyak ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini dalam surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd surah nomor 13 ayat 22 sampai ayat 24. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Dan orang-orang yang selalu sabar, dan dalam sabar itu mereka berharap wajah Tuhan mereka, maksudnya ikhlas, tulus mengharapkan pahala. Lalu mereka selalu mendirikan sholat. Dalam masalah-masalah yang mereka hadapin, tetap mereka komitmen menjaga sholat. Mereka juga mengeluarkan harta-harta yang telah kami berikan kepada mereka, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ini dalam cobaan lagi datang ya. Lalu mereka selalu mengikuti perbuatan-perbuatan baik ya. Mereka selalu menjadikan perbuatan baik mereka sebagai pembersih perbuatan salah mereka. Karena memang ada hadis yang berbunyi kalau perbuatan dosa, perbuatan pahala akan menghapus dosa-dosa. Mereka itulah akan mendapatkan ya, surga nanti. Uqbad dar adalah balasan yang terakhir di surga, di akhirat nanti. Itu ayat 22. Ayat 23-nya Allah sebutkan uqbad dar itu apa sih? Balasan di akhirat nanti, jannati adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ayat 24-nya, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Uqbad dar
balasan nanti di terakhir tempat tinggal adalah surga-surga, kata Allah. Jannat, bukan satu istana. Surga-surga, istana-istana. Aden, ya, Aden adalah salah satu nama surga yang mulia, yang dia akan masuk atau mereka akan masuk di dalamnya, plus karena dia sabar, maka wa man salaha min abaihim, juga bapak-bapak mereka kami masukkan bersama mereka di surga, wa azwajihim, dan istri-istri dan suami mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunannya. Bukan cuma dia masuk surga, semuanya dimasukkan ke dalam surga. Dan malaikat masuk kepada mereka di surga-surga itu melalui semua pintu. Lalu mereka, para malaikat berkata, salamun alaikum. Keselamatan di dunia dan di akhirat untuk kalian. Bima sabartum, terhadap apa yang kalian sabari ini. Fani'ma uqbad dar, ini sebaik-baik tempat untuk ditinggali. Jadi balasan surga. Yang kedua adalah firman Allah dalam surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 75, yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna jazainahumul yawma bima sabaru annahum humul ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Furqan surah nomor 25 ayat 75 bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka-mereka itu akan masuk ke dalam istana-istana di surga karena mereka sabar selama di dunia, dan mereka di sana di dalam surga mendapatkan sambutan-sambutan yang meriah dan ucapan-ucapan selamat. Juga surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah kepada orang-orang yang sudah berusaha mematuhinya di dunia, inni jazaitumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Pada hari ini aku akan balas mereka yang sudah sabar semua itu, bahwasanya mereka lah orang-orang yang menang. Kata ulama tafsir, masuk ke dalam surga. Lalu kemudian dua ayat terakhir ada surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 35. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir, tentang surga dengan segala kenikmatannya, abadihnya, derajat yang tingginya. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Sesungguhnya surga itu tidak akan pernah didapatkan kecuali dari orang-orang yang sabar, dan tidak akan masuk ke dalam surga itu kecuali orang betul-betul memiliki nasib yang baik. Itu di sini saksi bahasan adalah masalah sabar. Dan ayat yang terakhir teman-teman sekalian adalah surah Al-Insan, surah nomor 76 ayat 12. Yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tentu dalam masalah balasan surga ya. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan balasan terhadap kesabaran mereka adalah surga-surga, istana-istana yang mewah, dan sutra-sutra sebagai pakaian dan lapisan bantal serta tempat istirahat mereka. Tentu kita tutup teman-teman sekalian juga dengan sabda Nabi SAW. Maaf teman-teman yang mau bertanya sesuai dengan tema ya, dan tolong dikasih ke Akh Abdul Razak di depan supaya bisa disortir dulu sesuai dengan tema. Karena kita tidak ada waktu untuk balas jawab sekarang semua pertanyaan ya, akan sesuai dengan tema. Dan tolong kalau sudah faham, tidak usah bertanya teman-teman. Bawa pulang ilmu lebih besar manfaatnya dan diamalkan. Kalau betul-betul tidak jelas baru ditanya dan sesuai dengan tema, tolong. Kita hadir di sini teman-teman bukan karena saya lebih pintar, tapi kita sama-sama menjalankan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memperingatkan karena peringatan bermanfaat bagi orang beriman. Saya bukan datang sini teman-teman untuk meramaikan majelis atau untuk riya atau untuk memamerkan sesuatu. Rugi, untuk apa saya datang gitu. Saya mau mendapatkan sesuatu amal jariah dengan cara antum amalkan. Antum juga hadir di sini teman-teman, bukan untuk mengetes pemateri atau mungkin untuk menunjukkan pada teman-teman lain sehingga jadi riya, jangan. Jadi bertanya sesuatu yang penting. Kalau tidak, alhamdulillah sudah pulang. Nanti datang di majelis ilmu yang lain, karena kita punya banyak majelis ilmu, banyak judul. Di tema yang lain, tanyakan tema itu sehingga lebih fokus. Sabda Nabi SAW tentang masalah balasan orang sabar. Tadi itu semua banyak ayat Al-Quran. Saya bacakan beberapa hadis saja di sini.
Kata Nabi SAW, Inna idhamal jazai ma idhamal bala. Hadis sahih, Hasan sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi. Sesungguhnya balasan itu, ya, kadar balasan agungnya, besarnya diberikan sesuai dengan agungnya cobaan yang datang. Kemudian juga dikatakan di dalam hadis yang lain yang mulia, tentu ini potongan hadis Bukhari Muslim ya. Sebelumnya ada hadis, ada penyebutan gitu. Jadi ada seorang sahabat, ada beberapa orang sahabat yang datang meminta kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW kasih, ada lagi yang datang minta, dikasih, ada lagi datang minta, dikasih. Terus saja Nabi SAW kasih, sampai habis apa yang di tangan Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, sungguh aku tidak pernah menyimpan sesuatu, ya, sehingga aku tidak memberikan kepada kalian. Kalau masih ada saya akan kasih. Lalu beliau bersabda dengan sabdanya yang mulia, beliau mengatakan, wa may yasta'fif yu'iffahullah. Siapa yang tidak mengemis, muliakan dirinya, Allah akan muliakan dia. Ini mirip dengan sabda Nabi yang lain apa? Siapa yang menjaga afaf, tidak mengemis, Allah bukakan baginya pintu kekayaan. Dan siapa yang membuka pintu mengemis, nggak ada kemuliaan jiwa, maka Allah akan membuat dia miskin. Membukakan baginya pintu miskin. Kata Nabi SAW, siapa yang berafaf, menjaga kemuliaan jiwanya, enggak mengemis, maka Allah akan kayakan dia. Wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang minta kekayaan sama Allah, Allah kasih kekayaan. Dan makna yang lain adalah siapa yang berlepas diri dari makhluk, Allah akan membuat dia berlepas dari makhluk tersebut. Wa may yatasabbar yusabbiruhullah. Siapa yang bersabar, Allah akan sabarkan dia. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabar. Ini kalimat luar biasa nih penutupannya. Kata Nabi SAW, dan tidak ada seseorang yang diberikan pemberian yang jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat dalam hidupnya, jauh lebih berkah dibandingkan kalau dia diberikan kesabaran. Hadis Bukhari yang lain, kata Aisyah radhiyallahu anha, baginda Nabi SAW, Nabi SAW tidak pernah marah kalau berhubungan dengan haknya, dan beliau akan marah kalau dilanggar hukum Allah. Kalau masih masalah haknya dia, minta maaf ya, ya sudah. Belum bisa bayar ya, ya sudah. Allah tahu kok, Allah akan gantikan, harus keyakinan itu. Gak usah kita paksain. Kalau bisa ya sudah, kalau gak bisa ya sudah. Gitu. Mudahin kehidupan, karena dunia sebentar. Jangan sia-siakan hal-hal kita pada kesedihan yang berlebihan, karena syaitan suka buat begitu. Atau angan-angan yang berlebihan. Seperti banyak orang mau cerai, diangan-angankan sama syaitan. Kau mampu kok, bisa aja, gini, segala macam. Syaitan, angan-angan. Terus habis itu mau kemana? Mau ribut lagi, mau nikah lagi, mau masak, untuk apa? Gitu kan? Gak ada manfaatnya sama sekali. Maka harusnya difahamin masalah-masalah seperti ini teman-teman sekalian. Semoga saja kita bisa ambil pelajaran dari tokoh kita, Khabbab radhiyallahu anhu, dan semoga Allah menyatukan kita bersama mereka. Dan beliau dan juga orang-orang lain dari para sahabat alaihim. Dan teman-teman sekalian, pesan saya terakhir sebelum pertanyaan, mulai sekarang terapkan setiap hari teman-teman baca kisah satu sahabat. Buka sebelum tidur malam hari atau di waktu antum lowong, ketik di Google tentang kisah sahabat, satu orang sahabat, urutkan, saya mau baca tentang sahabat fulan, baca satu hari. Saya bilang sama istri saya berapa waktu lalu, tentunya saya bilang, mulai sekarang saya kasih PR buat kamu. Baca kisah seorang sahabiat, satu hari satu. Dan store ke saya mau dengar. Siapa yang kau baca hari ini? Biar saya tahu kamu tuh baca apa gitu. Teman-teman sekalian, bukan saya larang baca koran, bukan saya larang baca berita. Tapi ini jadikan sebagai sesuatu yang ke nomor 100 sekian. Baca Quran, baca kisah sahabat, baca tentang surga dan neraka yang bisa membuat antum berubah jadi lebih baik. Itu penting. Kita tidak sibuk tiap hari baca koran, ini beritanya apalagi yang baru. Ini apalagi yang baru, gosip apa yang baru, ini apa yang baru. Tidak ada yang baru dalam Islam, Quran dan hadis Nabi SAW. Kisah sahabat dan tabi'in, orang-orang saleh. Itu yang membawa kita pada hal kebahagiaan dunia dan juga akhirat teman-teman sekalian. Menjaga hubungan sama Allah, sesuatu yang paling mahal bagi orang beriman. Dan jauh dari Allah adalah sesuatu kehancuran dan kerugian yang luar biasa. Allahu a'lam. Ini. Masya Allah. Banyak sekali pertanyaan.
Tidak berhenti-berhenti pertanyaan. Iya, insya Allah. Kalau saya tidak sabar, saya nggak baca. Bagaimana cara menghadapi suami yang masih sering ke hiburan malam? Bagaimana cara menjauhi dia dari teman-teman maksiat? Tugas kita yang pertama, kalau orang berbuat salah diapakan? Ingatkan. Dakwahi. Gitu kan? Diingatkan. Diingatkan kesalahannya. Amr ma'ruf nahi munkar adalah mengingatkan orang untuk berbuat satu perbuatan baik kalau dia belum kerjakan, atau kalau dia kerjakan kesalahan, kita ingatkan. Tugas kita itu tugas kita. Ma'alaika illal balagh. Tugas kita hanya menyampaikan. Selebihnya haknya Allah sudah. Yang penting kita sudah sampaikan. Dan gunakan retorika yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah. Berdakwahlah di jalan Tuhan kalian dengan cara hikmah, santun, baik, sampaikan. Kalau orang tua atau suami, memang caranya harus jangan menggurui. Bagaimana menurut kamu seperti ini? Bagaimana menurut kamu seperti ini? Gitu kan? Jadi kita seperti bertanya, kalau ada orang seperti ini, dia sudah tahu kalau dia sedang disinggung sebenarnya, gitu ya. Kalau lagi dalam keadaan emosi, tinggalkan dulu. Gitu. Ini saya jawab ini bukan berarti, oh bertahanlah sama orang maksiat, bukan. Karena kalau ada orang seperti ini bertanya, ukhti kita bertanya seperti ini, berarti memang sebenarnya sebelum menikah dia sudah tahu kalau suaminya begini. Ini bukan ceritanya orang yang ikhwah sudah hadir di pengajian terus tiba-tiba lari ke diskotik atau minum khamr. Ini memang orang yang dasarnya masa lalunya sudah begini, sehingga pada saat berumah tangga juga sama. Makanya di sini butuh kesabaran, gitu kan? Nasihati dengan cara baik. Kemudian ingatkan mau'idhah, kirimkan hadis-hadis tentang bahayanya orang berzina, bahayanya orang minum khamr, gitu kan? Kemudian kalaupun dia pulang, dia mau berdebat dengan cara santun, biar dia emosi, kita tenang. Karena emosi, saya bilang tadi, kalau ada orang emosi, ada orang caci maki, kalau kita juga ikut-ikutan emosi, tidak ada bedanya kita sama dia. Kalau dari jauh di foto, dua-duanya sama. Dua-duanya jelek mukanya, gitu kan? Baik. Jangan ikut-ikutan orang jelek, kita jangan jelek, gitu. Jadi sabar kita nasihatin. Kalau setelah kita berusaha tadi ini, tentu kita ikuti dengan yang kedua, doa. Doakan dia. Ya Allah, berikan hidayah, bukakan hatinya. Jangan putus asa. Jadi saya kasih contoh, Nabi Nuh alaihissalam bertahan sampai akhir hidup beliau, gitu kan? Sampai akhir datangnya azabnya Allah. Nabi Lut juga begitu, istrinya, gitu kan? Nabi Ibrahim alaihissalam ayahnya. Ini ada contoh pasangan hidup tadi ya, Nabi Lut sama Nabi Nuh. Ini sudah contoh yang luar biasa sebenarnya. Asia dengan suaminya Fir'aun, gitu kan? Bertahan loh itu. Dia sempat bertahan, gitu kan? Nanti pada saat salah satu budak wanitanya Asia dibunuh dengan anak-anaknya oleh Fir'aun, barulah Asia mengatakan, kenapa kau membunuh orang yang beriman sama Allah? Fir'aun jadi tahu, kalau Asia juga beriman. Kau juga sudah beriman? Iya, saya juga beriman. Maka disiksa oleh Fir'aun. Dalam riwayat dikatakan dipukulin sama Fir'aun, di bawah terik matahari sampai berdarah-darah. Sampai sebagian bajunya, ya, alaihassalam itu terbuka. Ya, terbuka. Maka dia pun sudah tidak tahan sama sekali, lalu dia mengangkat kepalanya ke langit sambil mengatakan, dalam Al-Quran, Rabbi ibni li baitan fil jannah. Ya Allah, saya tahu ini saya sudah disiksa. Saya juga, kalaupun selamat, Fir'aun sudah tidak akan tinggalkan saya di istana ini. Gantikan saya rumah di surga. Waktu dia angkat kepalanya ke langit, Allah perlihatkan istananya di surga. Maka dia tersenyum. Asia tersenyum. Pada saat tersenyum, kata Fir'aun, wanita ini sudah gila. Sudah berdarah-darah, sudah akan dibunuh, masih tersenyum. Bunuh dia, dibunuh Asia. Maka mati syahidlah dia di jalan Allah. Allah berikan tunjukkan. Jadi pasangan hidup memang ini satu hal yang harus dijaga, teman-teman sekalian. Dalam arti kata gini, kalau sudah puncaknya, sudah kita nasihatin, sudah kita luruskan, kemudian kita melihat secara pribadi, saya kalau bertahan, saya malah yang terpengaruh, saya bisa terpengaruh. Maka saya ingin mengganti pasangan yang lebih baik. Boleh, tidak ada masalah. Karena pasangan yang sudah berbuat kemaksiatan, dosa besar, zina, apa saja dosa besar, dan sudah berdiri, sudah sampai padanya hujjah, dinasihatin dulu. Jangan begitu kita tahu satu kali pasangan kita zina langsung kita cerai. Enggak, bukan itu. Bukan juga kita memudahkan perzinahan, bukan. Tapi ada orang berbuat salah, subhanallah, khilaf. Ada di antara sahabat berzina, mengaku di depan Nabi SAW, gitu kan? Tapi pasangannya tidak cerai dengan dia. Maka ini perlu kita cari tahu, bayangkan teman-teman dengan cara yang baik. Dan puncak-puncaknya saran saya adalah istikharah kepada Allah.
Kalau Allah tenangkan hati, Allah mudahkan dengan sendirinya bercerai, sudah alhamdulillah gitu. Apakah arti kebahagiaan bagi seorang mukmin menurut Al-Quran dan Sunnah? Karena ada kebiasaan orang miskin melihat, karena ada apa ini ya? Ada sebagian orang miskin melihat menjadi kaya adalah kebahagiaan. Orang sakit melihat orang yang sehat adalah kebahagiaan. Tentu saja kebahagiaan ini relatif, besar kan kebahagiaan. Semua yang membuat orang tentram dikatakan bahagia. Kan itu. Kita bangun tidur sehat, oh saya bahagia. Kita dapat uang, kita bahagia. Dapat keturunan, bahagia. Soalnya gembira namanya kebahagiaan. Tapi ini tentu ada tingkatan-tingkatannya, gitu kan. Ada orang miskin, dia lihat bahwasanya harta itu kalau dia kaya, dia bahagia. Ini nggak bisa kita salahkan. Tetapi kebahagiaan itu akan betul-betul dia capai pada saat dia punya harta kalau dia seperti sabda Nabi SAW, ni'mal malu salih fi yadi abdis salih. Harta yang paling baik adalah harta yang halal di tangan orang yang saleh. Harta yang saleh di tangan orang yang saleh. Artinya harta yang halal dan di tangan orang yang faham tentang haknya uang itu. Itu baru dia dapat puncak kebahagiaannya. Dia kaya kemudian dia infakkan. Tapi kalau cuma sekedar dia miskin lalu dia mengatakan, saya kayaknya pengen orang kaya seperti itu, nanti biarpun kalau saya kaya saya akan buat sama, buat diskotik lah, buat apalah segala macam, buat maksiat, maka ini tidak ada kebahagiaan di situ. Karena kata Nabi SAW, manusia 4 golongan. Golongan pertama yang paling mulia adalah orang yang Allah karuniai harta, ilmu dan harta. Makanya jadikan dalam salah satu doa-doa antum ikhwan dan akhwat sekalian, Allah marzuqni ilman wa mala waj'alni mimman yuhlikuhuma ala halaqati fil haqq. Ya Allah karuniakanlah aku ilmu dan harta dan jadikanlah aku orang yang menghabiskan keduanya di jalanmu. Kenapa kata Nabi SAW manusia terbaik adalah pertama orang yang Allah karuniai ilmu dan harta lalu dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Selalu dia ngajar, dia selalu berinfak dan menggunakan di jalan yang benar. Golongan yang kedua adalah orang yang Allah karuniai ilmu tanpa harta. Dia pintar agama tapi nggak ada hartanya, susah hidupnya. Tapi dia bisa meraih derajat orang yang pertama dengan cara dia mengatakan, ya Allah kalau engkau karuniakan aku harta seperti fulan, dia soleh itu juga orang soleh. Kalau saya sama dengan saya akan buat yang sama. Kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Mereka dalam pahala sama. Tapi ini dalam keadaan memang dia tidak punya ya. Jangan sampai ada dua si A sama si B, dua-dua punya ilmu, punya harta. Lalu yang si A mengerjakan apa yang tadi? Semua dihabisin di jalan Allah. Ngajar sepanjang hari, kemudian dia juga infakkan hartanya, digunakan jalan yang benar. Kemudian si B melihatnya, lalu si B bilang, cukup saya dengan niat aja deh. Gitu. Sekarang dia bilang, ya sudahlah, ini orang bangun masjid, saya juga kalau ada kesempatan saya bangun masjid. Padahal dia bisa, ada duitnya. Ini nggak masuk dalam hal ini. Yang masuk adalah memang orang yang tidak punya harta, lalu dia lihat, coba ya, kalau betul-betul ikhlas dalam hatinya, tulus. Dia mengatakan, kalau saya punya seperti dia, saya akan buat sama. Betul-betul kalau Allah kasih, dia akan Allah lebih tahu niatnya. Allah akan kasih dia pahala sama. Sebanyak apapun perbuatan orang itu. Makanya teman-teman kalau lihat orang punya kelebihan dalam agama, minta kepada Allah akan diberikan yang sama. Kalau ada kesempatan saya mau buat ya Allah, dengan tulus, Allah kasih pahalanya sama. Golongan ketiga, orang yang Allah karuniai harta tanpa ilmu, nggak ada ilmu agama. Nah, ini kesalahan fatal nih. Sehingga dia tidak tahu mana halal, mana haram. Lalu uangnya dihabiskan di jalan kesalahan, kebatilan. Mabuk-mabukan, zina dan seterusnya. Kemudian datang golongan keempat, dia bukan lihat golongan kedua dan pertama, tapi dia lihat golongan ketiga. Ini yang jadi tadi saksi bahasan kita di pertanyaan. Lalu dia bilang, kalau seandainya saya punya harta seperti golongan tiga tadi, yang banyak berbuat maksiat, maka saya akan buat seperti dia. Kata Nabi, fahuma fi wazri sawa. Maka orang ini di dosa sama. Ini orang di dosa sama, gitu kan. Jadi ini kita harus hati-hati teman-teman sekalian ya. Jadi kebahagiaan itu relatif. Kalau dia berhubungan dengan masalah agama, maka insya Allah itu adalah kebahagiaan. Ya, itu adalah kebahagiaan. Dan kata Nabi SAW teman-teman tentang masalah harta misalnya, tentang masalah orang kalau terlalu tergila-gila dengan harta yang banyak. Kata Nabi SAW, siapa yang bangun tidur, jasadnya sehat, dia punya makanan hari itu, dia punya rumah atau tunggangan yang dia bisa gunakan, dia adalah orang yang terkaya. Udah, gitu. Sudah cukup buat dia. Atau kadang-kadang juga ada orang sakit berharap sehat, nah, itu harapan bisa saja dia minta sama Allah. Tapi kalau dia berpikir bahwasanya cobaan penyakit itu akan
membuat tadi waktunya, umurnya dipangkas di jalan ketaatan Allah, pembersihan dosa-dosanya, peninggian derajatnya, dan kalau dia sabar sampai di titik klimaksnya, terima takdir Allah dan berobat, kemudian dia sabar sampai titik klimaksnya, insya Allah akan ada jalan keluarnya. Tadi ada pertanyaan sebelumnya itu, baik ini masalah kebahagiaan sudah ya. Bagaimana seorang mukmin dapat hidup dalam ketenangan sementara ia tidak mengetahui apakah dosanya telah diampuni, apakah amalannya diterima? Bagaimana bila ia selalu diliputi kekhawatiran dan kekhawatiran sehingga ia merasa lelah beribadah? Waswas syaitan itu. Seorang mukmin wajib yakin dengan janji Allah, wajib. Saya sholat, kita sudah jalankan semua syarat-syarat dan rukunnya, yakin Allah terima. Kita harus yakin, walaupun kita nggak bisa pastikan, gitu kan, kadar pahalanya. Tapi kita kalau sudah memenuhi syarat, Allah itu tidak pernah memungkiri janjinya. Kita harus yakin, kalau kita berbuat dosa, lalu tidak taubat, akan masuk neraka. Itu tidak bisa dipungkiri. Semua itu hukum, sunnatullah, nggak bisa. Jadi jangan ragu, nggak boleh ragu. Kalau kita sudah bertaubat, sudah beristighfar, nggak ada tanda-tanda khusus dalam agama, gitu kan. Sudah bertobat istighfar, lalu kita istiqomah jalan Allah. Makanya Imam Nawawi mengatakan syarat tobat nasuha adalah meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan janji sama Allah tidak mengulangi. Lalu ada ulama lain tambahkan syarat keempat, menyibukkan sisa umur dengan amal soleh. Udah saya jalankan, selesai. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Bukankah Allah gembira dengan taubat hambanya? Udah kita yakin dengan janji Allah dan Rasulnya, jalan. Gitu kan. Umar bin Khattab dulu pemabuk radhiyallahu anhu, terus kemudian masuk Islam, taubat dan yakin dengan janji Allah, sudah bisa masuk surga. Sampai kata Nabi SAW, waktu saya sedang dimasukkan, waktu Isra Mi'raj, dilihatkan surga, ada sebuah istana terbuat ya, kubahnya itu dari emas atau dari intan gitu hadisnya. Maka aku bertanya pada Jibril, istananya siapa ini? Sangat mewah. Kata Jibril, ini adalah salah satu dari anak pemuda Quraisy. Kata Nabi SAW, aku berharap dia orang itu. Lalu aku bertanya, siapa itu? Kata Jibril, itu adalah Umar bin Khattab. Ini istananya dia. Padahal Umar masih di Madinah, masih hidup. Sebelumnya Umar bin Khattab dulu memerangi Islam. Berarti memang janji Allah benar. Gak ada yang perlu diragukan. Jadi jangan ragu. Ini waswas syaitan sehingga membuat orang jenuh beribadah. Ada apa untuk jenuh teman-teman sekalian? Untuk apa jenuh? Tidak ada ketentraman kecuali dalam masalah ibadah. Kalau antum gelisah dalam ibadah, berarti masalah dosa yang mengganjal. Fahamin itu. Kalau kita masih malas ibadah, atau kita malah jenuh dalam ibadah, berarti ada dosa yang mengganjal. Bagaimana bersabar jika ujiannya dari orang tua sendiri, terutama dari ibu? Tentu saja sabar, sama saja jawabannya. Mau orang tua atau mau anak, tetap saja kita bakti dengan beliau di hal-hal, lakukan hal-hal yang diperintahkan oleh agama, misal tetap melayani, pada hal yang bukan bau maksiat kepada Allah, tetap kita bakti, ya, tetap kita jenguk kalau sakit, tetap kita memberikan hadiah yang dibutuhkan dan seterusnya. Yang dilarang agama jangan diikuti, tetap aja lakukan, gitu kan. Sabar, nasihatin, luruskan. Orang dicoba di orang tuanya, orang dicoba di anaknya, orang dicoba di pasangannya, gitu kan. Banyak cobaan. Bagaimana cara sabar menghadapi istri yang selingkuh dengan laki-laki lain? Dan apakah itu bisa disebut takdir Allah yang harus diterima dengan ikhlas? Dan apakah talak sudah jatuh apabila istri sudah meninggalkan rumah? Mohon penjelasannya Ustaz, agar hati saya bisa tenang. Tentu saja orang mukmin tahu kalau setiap orang bisa berbuat salah. Kalau istri antum ini selingkuh, kemudian memang diahnya sudah taubat nasuha, memang dia taubat nasuha, memang saya salah, saya taubat nasuha, ini antum punya khiyar. Orang punya khiyar. Yang terbaik terima dan sabar, gitu kan? Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis kepada seorang sahabat laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, inna imra'ati la taruddu yadul lamis. Wahai Rasulullah, istriku tidak nolak tangannya setiap penjamah. Ini maksudnya supel sekali, atau kata sebagian ulama hadis bahkan perempuan ini suka selingkuh. Kata Nabi SAW, talikha, ceraikan aja kalau gitu. Dia bilang, lakinni uhibbuha, tapi saya mencintainya. Maka kata Nabi SAW, amsikha, kalau gitu pertahankan dia. Dalam arti kata, luruskan kesalahannya, sabar sampai kamu mampu, semampu kamu. Gitu. Kalau kamu memang tidak bisa, karena memang kadang-kadang subhanallah, pasangan kita ini karena kita sudah terlalu cinta, nggak bisa kita ceraikan, atau nggak bisa cerai dengan kita. Kita berat untuk cerai, kalau kita cerai malah mudaratnya lebih berat. Kita jadi sumpah, kita jadi sedih, maka jangan terjadi. Gitu kan?
Kecuali sudah betul-betul maksimal, kita sudah tak yakin memang ada sebuah poin yang bisa mendongkrak kita untuk meninggalkan, ya sudah. Barulah seperti itu. Allah mengatakan, "Walaman sabara wa ghafara, inna dzalika min azmil umur." Siapa yang sabar dan memaafkan, itu adalah sesuatu yang memang sudah diperintahkan oleh Allah, gitu. Jadi seperti itu. Tapi antum punya khiyar tentunya ya. Bayangkan saja efeknya, kalau misalnya kalau dia tidak taubat, istri ini tidak taubat, malah dia yang kemana-mana, yakinlah teman-teman, kadang-kadang Allah ingin menghilangkan sesuatu dari kita dengan caranya. Tadi kan saya ceritakan kisah kan, bagaimana orang yang saya kenal itu betul-betul ditinggalkan oleh istrinya, dan dia betul-betul kami tahu sangat mencintai istrinya itu. Karena ini teman keluarga, teman dekat, tahu sangat mencintai pasangannya, subhanallah, gitu kan. Tapi ditinggalkan dengan perselingkuhan. Allah gantikan tuh, sabar gitu kan. Kalau memang seperti itu, apalagi kalau sudah tinggalkan rumah. Baik, pertanyaan, kalau sudah tinggalkan rumah sudah jatuh talak atau tidak? Jawabannya tidak. Tapi dia berdosa besar. Karena sabda Nabi SAW, wanita manapun yang keluar rumahnya tanpa izin suaminya, maka dia dilaknat sampai dia kembali. Makna dia dilaknat adalah diangkat berkah hidupnya, tapi tidak terjadi perceraian. Perceraian terjadi hanya kalau suami mengucapkan kalimat cerai atau si istri yang mengajukan kepada hakim dan hakim sudah mengiyakan, itu baru terjadi perceraian. Dan pada saat itu baru dihitung masa iddah. Jadi tidak, dengan dia keluar tidak. Tapi kalau bahasa saya teman-teman yang bertanya, mohon semoga Allah keluarkan antum dari masalah antum ini, dan seluruh muslimin yang sedang hadapi masalah tentunya. Kalau seandainya istri ini memang betul-betul dia selingkuh sama laki-laki lain dan bebas hidupnya, dasarnya memang ya terbuka sekali pintu zina dengan dia lah, gitu kan. Maka kalau dia pergi dari rumah, teman-teman sekalian, antum sujud syukur kepada Allah. Itu pasti kebaikan. Allah mau kebaikan, karena kalau dia bertahan maka antum akan sakit hati terus. Dan yakin puncaknya Allah akan gantikan. Masalah dengan perempuan akan datang. Dan perempuan yang datang, teman-teman sekalian, akan datang emasnya. Para wanita, bidadari surga, bidadari dunia akan datang, Allah akan kirim. Banyak kasus yang saya lihat dalam lapangan seperti itu. Sabar, akhirnya Allah datangkan pasangan yang luar biasa, baik perempuan ataupun laki-laki. Kalau mereka sabar, akhirnya ditinggal oleh pasangannya, kemudian Allah gantikan yang jauh lebih baik daripada itu. Allahu a'lam. Jika kita sabar namun kita menangis, tetap menangis, apa itu termasuk sabar? Tentu saja, nggak masalah. Menangis adalah ungkapan, gitu kan? Tetapi kita berusaha, ya, bukan berarti tidak sabar kalau nangis ya, karena kita kesakitan misalnya, badan kita sakit, ada luka, kalau kena sakitnya kita nangis, tetap sabar namanya, tidak ada hubungannya dengan itu. Atau ada seseorang nyakitin kita, lalu kita sambil lulus dada, ya sudahlah, saya sabar, tapi sambil netes air mata, itu tidak salah. Karena Nabi SAW pernah menangis dengan meninggalnya Ibrahim, anaknya. Dan pada saat netes air mata, para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, Anda nangis juga? Kata Nabi SAW, ini rahmat yang Allah masukkan dalam hati setiap hambanya. Bisa terjadi, tapi jangan berlebihan, teman-teman sekalian. Justru pada saat itu tunggangi untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah. Tidak menceritakan masalahnya ke siapa-siapa, hanya menangis saja sambil dibawa ke sholat. Tentu saja itu positif, keluhkan kepada Allah. Nabi Ayub tadi saya sudah kasih contoh kan, tidak keluhkan kepada siapapun. Setelah 8 istri juga nggak tanya, istri sudah tahu ada masalah. Dia nggak mau bawain suaminya, 18 tahun baru ditanya. Larikan ke sholat, nggak masalah. Allah tahu, Allah itu sifatnya yang maha tinggi adalah maha mengetahui segala satunya. Allah itu maha penyayang. Allah itu berat siksaannya kepada orang yang menzalimi kita, berat siksaannya. Nggak usah khawatir. Jelas di belakang ini ada janji-janji Allah. Semua cobaan, teman-teman, kata ulama, dimulai dengan sabda Nabi SAW, innamas sadmatu fil ula. Sesungguhnya pedihnya sebuah cobaan cuma di awal saja. Kalau sudah berlalu berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, kita cuma tinggal mengenang, oh iya dulu saya pernah dicoba dulu begini. Tapi sudah selesai. Cuma itu di awal. Makanya di situ cobaan yang pertama itu yang pahalanya sangat besar. Saya sudah menikah hampir 10 tahun tapi belum dikaruniai keturunan. Mohon doa dan amalan khusus. Dan apakah ini bentuk ujian kesabaran? Tentu saja kita doakan semoga Allah SWT memberikan kepada antum keturunan dan seluruh muslimin yang belum diberikan keturunan, gitu kan? Sabar. Ya, memang ini jawabannya adalah bersabar. Dia ikhtiar sambil beristighfar kepada Allah, dan ikhtiar semua yang syar'i boleh. Di antaranya yang banyak belum dikerjakan oleh teman-teman, ruqyah. Ya. Baca ayat-ayat ruqyah, mungkin itu jadi penyebab, gitu kan?
Kalau memang secara medis sudah ikhtiar, maka coba ruqyah syariah, rutinkan baca ruqyah, bacain ayat Allah mengatakan Quran itu syifa linnas, obat untuk semua manusia, gitu kan? Obat untuk semua manusia. Jadi seperti itulah, mestinya ikhtiar. Apakah ini ujian? Iya, tentu saja. Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk Nabi yang lama tidak dikasih anak kan? Sampai Sarah sudah tua, Ibrahim juga sudah tua alaihi wassalatu wassalam. Dalam beberapa riwayat disebutkan umur Ibrahim sudah di atas 60 tahun, gitu kan? Barulah Ibrahim dan Sarah juga sudah tua, mandul, barulah dikaruniai anak Ishak. Gitu. Nabi Zakaria juga begitu. Sampai umur 100 tahun baru Allah kasih anak dari istrinya yang mandul umur 90 tahun. Antum bisa baca 10 ayat pertama surah Maryam menjelaskan masalah itu. Ada orang-orang yang sudah diuji sebelum kita dengan itu. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan Allah lah yang telah menjadikan wanita itu mandul, atau laki-laki itu mandul, ataupun yang subur. Dan Allah, kalau mau Allah jadikan laki-laki atau perempuan, sabar. Ada baiknya, pasti ada sesuatu yang baik yang Allah simpankan buat kita. Bagaimana kita membedakan apakah musibah yang kita terima ini suatu cobaan atau azab? Kalau antum berbuat dosa, dasarnya antum berbuat dosa, yaitu azab, gitu kan? Azab. Orang pergi diskotik, pulang mabuk, tabrakan, azab. Gimana? Tapi orang di majelis ilmu yang mulia, ini antum berita gembira teman-teman. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya ingin belajar agama dan mengajar, dua-duanya, yang mengajar dan yang diajar, itu betul-betul diikhlas karena Allah, dicatatkan baginya lengkap pahala haji. Hanya duduk 1-2 jam, 3 jam, seperti dapat pahala haji lengkap. Dalam riwayatnya dikatakan, siapa yang keluar belajar atau mengajar, maka dia di jalan Allah seperti orang jihad sampai dia pulang, gitu kan? Dia dapat pahala. Dalam hadisnya dikatakan malaikat menembakkan sayapnya, membuka sayapnya, melindungi para penuntut ilmu, gitu kan? Jadi banyak sekali manfaat-manfaatnya tentu. Jadi kita lihat di sini teman-teman sekalian, kalau kita karena masalah musibah, dianggap itu adalah sebuah azab kalau kita pulang atau habis melakukan kemaksiatan lalu datang cobaan itu. Tentu ini juga fungsinya bagi orang beriman membersihkan dosanya. Tapi kalau antum pulang dari majelis ilmu, antum pulang dari apalah ya, umroh dan haji atau terus ada cobaan datang, ya sudahlah, itu berarti ada sesuatu yang Allah inginkan. Ada sesuatu yang Allah inginkan. Sabar di situ, sabar. Saya subhanallah kemarin pas pulang 2 hari dari umroh Ramadan, 2 hari sebelum lebaran, mau ke Balikpapan untuk khutbah Id, tiba-tiba saya kaget di grup tertulis, teman-teman sudah bicarakan tuh, teman-teman tamatan Madinah, ini ada berita apa lagi nih? Fatwa menyesatkan Khalid Basalam. Fatwa menyesatkan. Apa ini? Saya belum paham gitu. Terus akhirnya teman-teman sudah pada tanggapin tuh. Terus saya coba lihat, saya buka cuplikannya, subhanallah, ceramah 6 menit di-cut jadi 1,5 menit. Ini menyesatkan karena begini, karena begitu, karena kata Sayyiduna ini dan seterusnya. Padahal saya menjelaskan Sayyiduna, Nabiyuna dan Rasulina. Kalau diikuti 6 menit saya jelaskan itu. Kalau Sayyiduna bisa digunakan untuk siapa saja dalam bahasa Arab. Seperti ruangan ini ada masuk namanya Yusuf, kita bilang Sayyid Yusuf masuk, bisa dipakai, gitu kan? Tapi kalau Nabiyun dan Rasulina itu dipakai untuk satu orang, untuk baginda Nabi SAW, tidak bisa orang lain. Maka kalau ketemu antara ini sama ini, kita dahulukan ini ditinggalkan, gitu kan? Kita kalau syahadat bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Enggak ada kata Sayyiduna kan? Nah, begitu juga dengan kalau orang lagi membaca hadis Nabi SAW, an Abi Hurairah anhu anin Nabi SAW, enggak ada an Sayyiduna Nabiyuna. Jadi Nabi sudah jadi pengganti di situ. Ini saya jelaskan. Tapi bukan tidak boleh mengucapkan kata Sayyiduna, Maulana, kalimat yang mulia buat Nabi SAW, asal jangan melampaui batas. Seperti kata Nabi SAW, jangan kalian memujiku melampaui batas seperti Nasara memuji Isa putra Maryam. Tadinya Nasrullah, tadinya Nabiullah, terus tiba-tiba menjadi anak Allah. Kan gitu. Tapi katakan aku adalah hamba Allah dan Rasulnya, Abdullahi wa Rasuluh. Itu ucapannya, gitu kan. Banyak orang sibuk dengan mengambil potongan-potongan ceramah seperti lalu dijadikan sebagai fitnah baru. Itu menjelang, subhanallah, saya baru balik umrah, saya langsung berpikir, oh mungkin ini cobaan, sesuatu yang datang, Allah ingin sesuatu yang baik. Udah, saya ngobrol sama beberapa teman-teman yang memang membantu saya dalam masalah tim, kemudian kita coba upload kembali, meluruskan. Ikhtiar kita adalah seperti itu, sampaikan apa ada. Alhamdulillah responnya malah lebih bagus
dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan siapa orang itu, dan semoga Allah kasih hidayah. Tetap saja kita disuruh untuk memaafkan, sudah, semoga Allah kasih hidayah, gitu kan. Sabar, bukan berarti saya harus berhenti dakwah gara-gara itu. Kalau target dia karena mau berhenti dakwah itu kekonyolan kalau saya berhenti, gitu kan. Malah harus sabar, jalanin, perjuangkan sampai meninggal dunia. Yang penting adalah kebenaran dan kebaikan. Bagaimana agar kita bisa selalu sabar, tahapan proses belajarnya, dan bagaimana marah yang dibolehkan dalam Islam. Hampir sama semua ya. Jadi kalau bagaimana supaya kita bisa sabar, peran pertama baca fadilah sabar. Tadi yang kita bacain semua itu fadilah namanya. Dengan kita tahu ada janji Allah dalam ayat tadi tentang masalah janji surga, pahalanya dilipat gandakan segala macam. Dan ini masih banyak teman-teman hadisnya ya. Saya tidak nukil semua. Kalau antum ketik di Google mungkin tentang fadilah sabar akan keluar semua banyak. Atau antum baca buku Riyadhus Shalihin tentang bab sabar, banyak sekali hadis. Ya, mungkin saya tidak sebutkan semua tadi. Jadi poin-poin besarnya. Baca fadilahnya dulu. Kita kalau ingin mengerjakan satu perbuatan ibadah, supaya rajin misalnya sholat malam. Sebelum tidur baca fadilah sholat malam, kita akan rajin bangun sholat malam. Mau sedekah, baca fadilah sedekah. Mau haji umrah, baca fadilah haji dan umrah. Kita akan semangat. Jihad, baca fadilah jihad. Kita akan semangat tuh. Gitu. Jadi itu dulu yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, fahamin itu. Renungin dan amalkan. Jadi kalau sedang terjadi masalah, memang dipakai ilmunya. Jangan nanti begitu ada masalah, lalu kita lupakan apa yang sudah kita baca. Praktekin ilmunya. Kemudian yang ketiga, jangan konsultasi dalam setiap masalah kecuali pada ahlinya saja, yaitu para ulama dan dai. Jangan cerita sama teman-teman. Berapa banyak rumah tangga rusak karena cerita sama temannya. Bahkan saya selalu tekankan dalam pelatihan rumah tangga saya, teman-teman sekalian, jangan ceritain masalah walaupun sama orang tua kalau perlu, kecuali orang tua kita bijak, faham agama. Kalau enggak, berapa banyak orang tua kita emosional, lalu kemudian menceraikan kita sama pasangan kita. Kesalahan. Kalau orang alim teman-teman kita tanya, Ustadz, Kiai, siapalah yang kita panggil sebagai syekh, ya, tolong saya punya masalah begini, apa solusinya? Pasti panduannya ke agama, gitu kan? Ada hadis Nabi SAW begini, ada begini, sabarlah, berdoalah, sholat malam lah, istikharah lah, dan seterusnya. Nah, kita dipandu ke agama, itu yang paling tepat. Tapi kalau kita komunikasi dengan orang, ingat, bermusyawarah, jangan bermusyawarah dengan orang yang bodoh dalam agama, pertama. Yang kedua, jangan musyawarah dengan orang yang lebih sedikit pengalaman atau belum melaluinya. Banyak orang, dia konsultasi sama temannya, belum nikah, dia tanya masalah pernikahan. Nyambung nggak kira-kira? Ada orang berpoligami, musyawarah sama temannya yang tidak poligami, nggak bakal nyambung. Harus dengan orang yang sudah praktisinya, nggak bisa. Ada orang yang sudah tanya orang tentang haji, orang itu belum pernah haji, nggak ada pengalaman sama sekali. Dengan orang yang sudah pulang, punya pengalaman, punya ilmu, beda semuanya. Maka jangan musyawarah dengan orang yang tidak punya ilmu atau kurang pengalaman, ini nggak bisa. Ini harus teman-teman. Dan jangan ceritakan kepada sembarang orang, apalagi orang awam nih, umum orang, teman. Ada orang subhanallah lewat satu kampung tahu kalau ini masalahnya apa. Karena semua orang sudah dicerita sama dia, sudah tahu nggak istri saya begini. Semua orang tahu, suami saya begini. Satu orang, semua orang tahu masalahnya. Jadilah hamba Allah teman-teman yang jalan di muka bumi, orang tidak tahu tentang antum sama sekali. Baik, antum jalan, yang penting antum dalam keadaan baik, sabar dalam masalah-masalah. Kecuali memang ahlinya. Bagaimana kita mendapatkan jodoh yang terbaik? Sabar yang seperti apa untuk mendapatkan yang terbaik? Tadi ada pertanyaan juga di sini ya. Marah yang seperti apa yang diperbolehkan? Marah kalau melanggar hukum Allah, dan kita boleh tegas. Ini nggak boleh loh, ini larang, haram loh, nggak boleh. Istrinya keluar rumah, kembali, haram. Kamu harus kembali, tegas, itu boleh. Ya, yang tidak boleh kasar. Kasar itu matanya melotot, kata-katanya luar biasa, mungkin semua kebun binatang keluar. Ya. Itu nggak boleh. Dan kita lihat, kalau seandainya dalam agama begini, terutama ini banyak masalah rumah tangga ya. Rumah tangga itu kalau mau tentram teman-teman, jangan menginapkan masalah. Selain konsultasi sama orang lain tadi, jangan konsultasi kecuali pada ahlinya, ulama, dan jangan menginapkan masalah. Clearkan, yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Udah, jangan nginapin, karena kalau sudah nginap, apalagi keluar rumah, ini udah luar biasa. Di dalam rumah ada 10 setan, di luar ada 7.000 setan, gitu kan. Malah tambah rumit. Tambah rumit. Saya tahu ada orang sampai ayahnya akhirnya terlibat dalam bagi ke anak perempuan ini sampai perceraian terjadi, baru dia nyesal. Karena setiap ada masalah selalu ayahnya. Ayah begini, suami saya begini. Padahal sebenarnya dia suka sama suaminya. Akhirnya ayahnya kena sering dikeluhkan, keluh kesahkan, begitu anaknya pulang dia bilang kamu nggak boleh kembali lagi. Udah,
kamu sudah masalah, tapi suami saya begini, nggak bisa. Kau kan sudah sering ngeluh, suamimu begini, begini, begini. Dia nyesal sendiri, tapi terjadi perceraian. Diceraikan dengan cara paksa. Didatangkan wali, datangkan bukti-bukti memang ada. Kalau laki-laki dia pernah begini, pernah begini, pernah begitu, akhirnya terceraikan. Tapi penyesalan terjadi pada orang ini karena salah ya. Kalau kita mendapatkan jodoh yang terbaik, semua kembali ke agama. Agamanya yang didahulukan, dan itulah orang yang terbaik. Kata Nabi SAW bagi kaum wanita, dan walinya, ayahnya, kalau datang kepada kalian yang kalian ridhoi akhlaknya dan agamanya, terima lamarannya. Kalau tidak, terjadi kerusakan di muka bumi. Jadi bukan kekayaan, bukan titel pendidikan dan seterusnya, gitu kan? Bagi laki-laki juga begitu. Wanita dinikahi karena hartanya, kecantikannya, keturunannya dan agamanya. Dan dahulukan agamanya, hidupmu akan tentram. Jadi memang agama. Yang sudah tidak disuruh lagi sholat, tidak disuruh lagi tutup aurat, memang sudah aman semuanya. Minta sama Allah, sujud, ya, biasakan minta kepada Allah SWT, akan diberikan. Apakah sabar ada batasnya? Tentu saja, kalau memang orang sudah sama sekali tidak bisa tahan dan dia mau, gitu kan? Kata Nabi SAW begini, kalau janganlah kalian berharap kematian. Kalau lagi sakit parah sekali atau masalah lagi berat, kata Nabi SAW, jangan kalian harapkan kematian. Tapi kalau kalian betul-betul sudah tidak tahan, kata Nabi, ucapkanlah, ya Allah, kalau kehidupan lebih baik buat saya, lanjutkan. Kalau kehidupan buruk buat saya, wafatkan. Nabi SAW ajarkan caranya. Kalau betul-betul orang itu sudah merasa tidak sabar. Tapi kalau insya Allah dia bisa sabar, ya Alhamdulillah, itu jauh lebih baik gitu. Kalau sampai mati kita nggak bisa bayar utang, padahal kita sudah berusaha, itu bagaimana Ustaz? Tentu saja, yang paling pertama teman-teman, jangan utang kecuali darurat, itu dulu. Jangan buka pintu utang. Ada orang subhanallah dari utang ke utang, ini nggak boleh. Membuka utang secara sengaja bisa masuk dalam bab dosa loh ya. Karena membayarnya wajib, gitu kan. Apalagi kalau menunda. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Penundaan terhadap pembayaran bagi orang yang mampu adalah zulm, kezaliman, dosa besar. Nggak boleh. Jadi ulama masukkan kalau utang tanpa sebab, dia mampu, maka ini kezaliman, nggak boleh. Kenapa dia buka masalah hidupnya di situ? Kalau dia mati, kan jadi masalah. Gitu kan? Sampai orang mati syahid aja, diampuni semua kecuali utangnya. Nggak boleh. Ada pernah sahabat meninggal, masih punya utang dengan orang Yahudi. Maka temannya mimpi kalau di lehernya ada lingkaran warna hitam. Lalu waktu ditanya kenapa tuh, dia bilang ini utang saya sama orang Yahudi yang belum saya bayar. Jadi memang harusnya ya kita hati-hati, jangan utang kecuali darurat, memang penting. Dan memang jalankan sunnah Nabi SAW, siapa yang utang niat dari awal membayarnya, Allah akan mudahkan dia melunasinya. Dan siapa yang dari awal utang niat tidak mau bayar, Allah akan persulit dia untuk membayarnya. Ini yang pertama, gitu kan? Jadi jangan utang teman-teman sekalian kecuali memang penting. Yang kedua, kalau sudah terlanjur utang, jangan menghindar. Jangan lari dari pemilik piutang teman-teman sekalian. Tampilkan wajah kita, datang ke sana. Maaf ya, saya betul-betul tidak bisa bayar. Tapi saya niat mau bayar. Bisa ditulis akad apa, kesepakatan apa, dan saya akan berusaha. Insya Allah kalau orang niat betul-betul mau membayar, Allah mudahkan. Jangan menghindar. Yang jadi masalah dan jadi beban hidup antum, bisa juga orang yang pemilik piutang itu dia sedang terzalimi, dia doakan keburukan, malah jadi susah. Ada orang nggak ditelepon, nggak diangkat. Ya, di SMS gak dibalas, padahal waktu mau pinjam luar biasa usahanya dia untuk mendekat, gitu kan. Maka ini harus hati-hati teman-teman sekalian. Jadi jangan menghindar, jangan menghindar. Kemudian yang ketiga, dahulukan hutang dari semua kebutuhan. Sekarang pendapatan antum 1 juta, 2 juta per bulan. Utang antum ada 1 juta misalnya. Kalau dibayar setengah mungkin saya tidak bisa hidup, susah, 1 juta aja. Baik, datangi orangnya. Maaf ya, saya punya gaji 2 juta, pas-pasan saya nggak punya. Saya harus bayar mungkin 300.000 per bulan. Bisa nggak? Saya bayar ini, saya selesaikan. Atau 500.000. Negosiasilah sama dia maksimal. Dan sampaikan apa adanya. Memang saya nggak bisa. Kalau diambil semua saya nggak bisa hidup. Anak saya butuh susu, istri saya butuh uang, dan seterusnya. Maka insya Allah dengan cara ini, mudah-mudahan bisa tertanggulangi masalah utang itu. Kalau sampai meninggal pun tidak bisa bayar, maka tentu dianjurkan untuk mewasiatkan ya. Mewasiatkan. Dan bagi teman-teman yang punya piutang, dengarkan hadisnya, yang punya piutang, yang mengutangkan orang. Kata Nabi SAW, ya, siapa yang mengeluarkan atau memudahkan urusan seorang muslim dunia, Allah akan mudahkan urusannya pada hari kiamat. Atau siapa yang memudahkan seseorang muslim keluar dari masalahnya di dunia, maka Allah akan keluarkan dia dari masalah-masalah di akhirat. Kata ulama termasuk adalah utang. Termasuk dalamnya adalah utang. Termasuk dalamnya adalah utang.
Kalau dia meninggal juga tidak, maka tulis wasiat ya teman-teman sekalian. Tulis wasiat. Kata Nabi SAW dalam hadis, siapapun yang terlintas di benaknya 3 hari sesuatu yang dia khawatirkan membahayakan dia di akhirat, maka semestinya dia menulisnya. Tulis, saya punya utang sama si fulan, kalau saya meninggal tidak sempat bayar, tolong ada kerabat saya menyelesaikannya gitu loh. Saya mewasiatkan ini, mewasiatkan itu, kita wasiatkan. Apakah baik mendoakan yang tidak baik bagi orang yang telah menyakiti kita? Tentu saja kalau dikatakan baik, jawabannya tidak baik. Tapi boleh atau tidak boleh. Orang yang terzalimi boleh mendoakan keburukan bagi orang yang menzaliminya. Makanya kata Nabi SAW, dan kepada Muadz bin Jabal waktu ke Yaman, kau akan dakwahi ahli kitab dan seterusnya, diperintahkan untuk mendakwahi rukun Islam dan rukun iman. Lalu kata Nabi SAW, hati-hati hai Muadz dari harta mereka, jangan sampai kau sentuh hartanya yang bukan hakmu, dan hati-hati dari doa orang yang terzalimi, walaupun mereka kafir, mereka ahli kitab, tidak ada hijab antara mereka sama Allah. Sampai ulama mengatakan satu-satunya doa orang kafir diterima cuma pada saat mereka terzalimi. Semua orang terzalimi Allah tolong, gitu kan? Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian di sini masalah ya, kalau orang menzalimi orang lain. Tapi kalau kita terzalimi lalu kita doakan dia, misal kita doakan supaya Allah hukum, itu hak kita, boleh saja. Tapi kalau antum mau lebih baik, tanya baik atau tidak? Baik adalah antum doakan supaya dapat hidayah. Misal ada orang utang sama kita nggak bayar, kita katakan ya Allah, mana lebih baik nih teman-teman? Kalau kita bilang gini, ya Allah putuskan kakinya, ya Allah berhentikan detak jantungnya, apalah, ya. Jangan diamalin ini ya. Ini saya kasih contoh saja. Mana lebih baik teman-teman daripada ya Allah susahin hidupnya? Mana lebih baik? Kalau Allah kasih misalnya, baik kakinya putus atau dia jantungnya berhenti, dia mati, kan selesai. Terbalas dendam kita, baik yang kita dendam tapi tidak dapat apa yang kita inginkan. Mana lebih baik dengan yang satu lagi untuk bilang ya Allah berikan hidayah dia, mudahkan dia untuk menyelesaikan utangnya secepat mungkin karena saya membutuhkan ya Allah. Mana lebih baik? Kalau dia dapat hidayah, dia bayar, selama dia jadi baik setelah itu kena doa, antum panen pahalanya. Kan gitu. Lebih baik doakan kebaikan. Saya dan suami telah berkeluarga selama 5 tahun. Selama 5 tahun ini pula saya dan mertua tinggal serumah. Banyak hal yang terjadi antara saya, suami dan mertua, seperti cekcok, perselisihan. Apa yang harus kami lakukan agar perselisihan yang terjadi tidak menjadi bumerang bagi kami, tidak menjadi dosa bagi kami, karena selama ini mertua memang ikut tinggal bersama kami. Tentu saja kalau bisa pisah rumah lebih baik ya, kalau bisa pisah rumah. Kalau nggak bisa ya sabar. Sabar, ada orang dicoba di macam-macam. Ini lagi dicoba sama mertua. Jadi kita kalau menikah sama seseorang, maka kita tidak bisa putuskan jalur nasabnya dia. Mertua kita itu tetap orang tua pasangan kita sampai abadi. Kan itu. Sampai kata Nabi SAW, kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian pada hari kiamat. Gitu kan? Gak terputus itu. Tadi dikatakan orang kalau masuk surga, kalau dia saleh, dia sabar, orang tuanya dan kerabatnya juga akan ikut. Gitu kan? Jadi gak terputus semua itu. Maka kita harusnya bisa bersabar. Kalau ada sesuatu yang kita harus sampaikan, nasihati, teruskan apa adanya. Tetap ngotot ya sudah, sabarin aja. Saran saya kalau keadaannya betul-betul sudah sangat terdesak, artinya mertua ini selalu mencampuri segala, antum batasi interaksi. Pada saat perlu, ketemu, assalamualaikum salam, atau beli makanan atau apa. Dia ngomong apa-apa dengarin, habis itu tinggalkan. Gitu. Seperti itulah kurang lebih. Ini insya Allah akan lebih membantu. Sabar coba. Dan kadang-kadang subhanallah orang itu kalau emosional gitu kan, ada seorang ikhwah begitu, mertuanya selalu setiap datang cerewet, selalu marah-marah, selalu segala. Saya sarankan, sudah dengar aja, habis itu antum tinggalkan. Betul-betul akhirnya mertuanya capek sendiri, kata-katanya sudah habis. Gitu. Mau marah apa lagi? Setiap hari ini mertuanya nggak pernah respon. Karena orang kalau marah, responnya dia antum marah. Maka terjadilah unsur di sini. Sama-sama aja dua-duanya jelek tadi saya bilang kan. Tapi kalau orang marah kita diam. Kita dengarin aja, orang dari jauh sudah lihat, oh ini yang baik nih, ini yang buruk. Ya. Dalam keadaan terdesak, misal akan datang penagih utang besok, sedangkan hari ini masih tidak memiliki uang. Sudah ikhtiar sekian lama dan cukup kerja keras, sudah berdoa, namun pertolongan belum datang juga. Bagaimana cara bersabarnya? Temuin, sampaikan apa adanya. Kejujuran modal keberhasilan seorang muslim. Kejujuran modal keberhasilan seorang muslim. Ini harus dijaga teman-teman sekalian. Baik, ini mungkin karena sudah masuk waktu.
Saya tidak bisa bacain semua karena masih banyak teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, majelis kita diberkahi olehnya, dan semoga semua amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya, dan juga semua dosa yang pernah kita kerjakan, kecil atau besar, semuanya dimaafkan oleh Sang Pencipta Allah. Dan kita berdoa juga agar seluruh sisa umur kita terisi dengan amal saleh, dan puncaknya insya Allah kita akan masuk surga firdausnya tanpa hisab. Terus kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya juga menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Sebelum kapal majelis, saya mengajak teman-teman mendatangi web resmi di www.khalidbasrama.com, dan saya harap teman-teman tidak mengunjungi ceramah-ceramah yang memang mengadu domba atau menyebar fitnah. Karena memang harapan mereka adalah antum mengelik di YouTube itu, ada view di situ sedikit, satu kali diklik dan tidak dinonton pun sudah cukup diberikan uang oleh YouTube itu sendiri. Maka ini tujuan mereka untuk mencari sensasi, kemudian mencari juga uang dan tidak ada manfaatnya buat kita secara ilmu dan iman. Akhirnya jadi merusak hati kita. Kemudian juga saya mengajak teman-teman sekalian untuk partisipasi di Islamic Center yang sedang kami buat, dan itu tentunya juga ada rekening khusus, dan itu akan dibangun masjid serta tempat pelatihan dai yang insya Allah target kita 2 tahun sekolah gratis teman-teman tamatan SMA dan juga yang sudah selesai kuliah mungkin. Itu kalau sudah jadi tentunya. Sekarang lagi sementara pembebasan tanah dan bangunan, ada masjid, ada kelas pelatihan dai 2 tahun. 2 tahun insya Allah targetnya hafal 30 juz Al-Quran dan 1000 buah hadis. Dan kedepannya insya Allah kita berharap menjadi STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam, strata S1, dan insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi dengan masalah itu. Dan sekarang tahap untuk mengumpulkan amal jariah. Bagi yang berminat nanti insya Allah bisa, kalau ada nomor saya, kalau tidak punya bisa ambil dari teman-teman panitia masjid. Di nomor Excel saya itu di status profilnya saya tulis nomor rekeningnya dan juga nama. Dan itu memang nomor rekening menggunakan nama saya pribadi. Mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.